Langsung jadi Pak, kalau di saya konsumennya bisa pilih buah apa aja. Buahnya dari mana Mbak ambil? Biasanya belinya di pasar sih Pak. Tidak ada kerjasama dengan penjual buah ataupun katakanlah yang yang seperti distributor buah, Mbak. Sementara ini belum Pak. Gitu. Kemudian artinya packagingnya apakah ada pembeda dengan yang lain, Mbak? Kalau untuk packagingnya sama sih Pak, cuma perbedaannya di buahnya tadi aja. Oh gitu. Kemudian mayonesnya atau apapun yang lainnya, apakah ada pembeda dengan yang lain? Nggak ada. Kemudian sudah diberikan merek atau branding, Mbak? Kalau saya sendiri sih ngasih namanya Sabugar itu Pak, tapi cuma kadang-kadang masih saya tempel stiker, cuma kadang nggak kalau lagi kehabisan stikernya. Hmm. Promosinya ataupun pemasarannya lewat mana aja, Mbak? Biasanya Instastory WhatsApp sama Instagram. Kadang juga lewat temen Pak. Misal temen yang udah saya kasih tester gitu, saya minta bantu buat nge-up. Eh, Sudah sampai saat ini paling banyak itu omsetnya ataupun berapa porsi yang pesan per harinya? Kalau saya sih biasanya hitungannya seminggu Pak. Biasanya seminggu Hmm. bisa 7 atau 8 gitu. Tapi kadang kalau per harinya rame gitu bisa sampai satu harinya aja sendiri 7 kotak Pak. Tapi itu nggak mesti yang besar semua. Oh, rata-rata 7, 7 atau 8 pieces Iya, ya, 8 sekitar kotak ya. segitu. Per minggu ya, Iya, rata-rata Pak. ya. Harga berapa itu, Mbak? Kalau untuk yang cup paling kecil itu 5.000, terus yang agak besar 7.000 sama yang paling besar 15, Pak. Itu. Tidak, artinya tidak mengembangkan dalam produk yang lain, Mbak. Sementara belum, Pak. Kenapa, Mbak? Masih belum kepikiran mau inovasi apa, Pak. Ya artinya inovasi produk-produk yang memang dia laku, kemudian lebih dibutuhkan masyarakat, lebih disukai masyarakat, lebih ringan, nah seperti itu. Iya, Pak. Jenengan lokasi di mana, Mbak? Saya di GKB. Nah, GKB kan artinya potensi, Mbak. Orang kalau disebut GKB, itu potensi dia untuk tempat menjalankan usaha. Iya, karena memang lokasinya juga strategis sih, Pak. Betul, sayang kalau lokasi strategis itu tidak dimanfaatkan dengan optimal. Iya, Pak. Di jalan apa menjalankan, Mbak? GKB-nya. Saya di perumahan Pongangan itu loh, Pak. Jalan Baja. Oh, Jalan Baja. Iya, 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 iya. Baja berapa, Mbak? 12. 12 ya. Itu artinya dekat dengan SMA juga ya, Iya, Pak. Semanda ya, Semanda atau Semanema ya. Semanema. Semanema itu. Dulu alumni mana? Saya dari Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Kendal. Kendal. Iya. Iya, 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 iya. Itu. Terus di sini ikut Di sini ngekos. ngekos. Ngekosnya Iya. di sana di Jalan Baja situ. Iya, Pak. Itu. Ini lulus rencana mau balik lagi ke Kendal atau melanjutkan kegiatan di Gresik? Rencana mau di sini dulu sih, Pak. Cari pengalaman di kota di Gresik dulu, baru nanti kalau udah punya pengalaman baru pulang ke Kendal. Tidak berencana untuk pengembangan bisnis? Pengennya sih gitu, Pak. Ya artinya kan sayang, waktunya kan ini bisa, artinya sebelum lulus ini jenengan kan bisa 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 optimalkan kan begitu. Iya. Laporan magang sudah selesai? Laporan magang tinggal nunggu ujian, Pak. Sebenarnya kemarin ujian, tapi ternyata Pak Sukarisnya ada halangan jadi belum ujian. Gitu. Kemudian skripsi udah bab berapa? Skripsi ini baru jalan bab 4. Siapa pembimbingnya? Pak Sukaris. Oh, kan cepat juga insya Allah. Sayang kalau nggak dioptimalkan. Iya. Iya, iya, iya. Belum kepikirkan untuk misalnya di kos saya ada fasilitas dapur. Ada, Pak.
tidak dioptimalkan untuk membuat yang lain yang seperti disampaikan seperti mie ayam atau produk-produk yang lain memang dia lebih katakanlah lebih laku ya. Iya, belum belum kepikiran ke situ sih, Pak. Sayang ya itu. Iya 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 ya. Itu. Ya baiklah ya artinya saya. Orang tua apa kegiatannya Orang tua petani di rumah. di rumah? Iya. Anak keberapa jenengan? Kedua dari dua bersaudara. Oh, bungsu ya. Yang Iya, kakak kakak sudah menikah, sudah kerja juga. kerja di Mitsubishi, Pak. iya Eh, iya eskalator. eskalator. Laki-laki ya. Iya, Mhm. Itu. Tidak mengembangkan usaha orang tua. enggak, Pak. Kenapa? Sayang sekali. Enggak, karena orang tua pengennya saya nggak jadi petani. Oh, sayang sekali. Bukan jadi petaninya, tapi sebagai industri petaninya. Kurang tertarik sih, Pak. Oh, iya, iya, iya. Sayang, sayang, sayang. Terus tertariknya bagaimana? Pengennya ke depannya buka apa namanya? Usaha makanan, Pak. Tapi untuk makanannya apa belum kepikiran sih. Oh, wah, wah. Sementara ini masih mau cari inovasi dari ayam, mau dibikin sesuatu yang beda. Tapi Mhm, belum belum terlalu fokus ke situ sih, Pak. mhm, mhm. Kalau boleh tahu, orang tua itu dia lahan yang untuk dikelola berapa luas? Ehm, Kurang tahu sih kalau luasnya, Pak. Atau Cuma berapa kalau panen berapa banyak gitu loh, berapa ton gitu? kalau tonnya hampir hampir 20 sampai 30 sih. Besar ya. Itu Iya, ya ya. Itu berarti lahannya juga besar juga ya. nggak terlalu besar, cuma banyak, Pak, gitu loh. Nggak Maksudnya cuma satu tempat gitu. oh gitu. Oh, berarti hitungannya luas juga tapi dibagi beberapa tempat seperti itu. Iya, Pak. Kalau dikembangkan di seriesnya juga potensi juga ya. Artinya ya tidak artinya tidak terjun di petaninya dengan pengelolaan untuk hasilnya. Kalau seperti itu dengan buka buka warung saja sudah nggak perlu beli berasnya lagi kan. Iya, kalau beras emang sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah beli, Pak. Sayang kalau nggak dioptimalkan gitu. Monggo Mbak, Iya. jenengan punya potensi dibandingkan yang lain karena gambarannya seperti ini ya. Gambarannya banyak kita yang punya potensi tapi sayang untuk dikembangkan. Pak Aris sendiri kan sudah berulang kali menyampaikan bahwa hidup kita itu ibaratnya kan seperti daur ulang. Iya, Pak. Daur ulang seperti apa? Orang tua jenengan mulai sudah mengembangkan usaha, menjalankan usaha. Itu usahanya itu dari kakek atau dari orang tua awalnya? Usaha turunan, Pak. Nah, ya kan usaha turunan itu kan dari generasi ke generasi kan begitu. Iya. Nah, itu kan rintisannya kan bukan hanya masalah soal biaya ya ataupun soal soal uang ya, tapi waktu itu kan nggak bisa dibeli. Iya. Pengalaman kakek saya jenengan, pengalaman kakek buyut jenengan dalam mengelola pertanian itu kan tidak bisa dibeli. Sampai pada pengalaman orang tua waktunya kan nggak bisa dibeli. Nah, alangkah sayang kalau hal itu ditinggalkan kan begitu. Meskipun orang tua tidak ingin anaknya untuk menjadi petani, namun artinya potensi yang ada itu kan tidak mungkin dilepas begitu saja. Sumber daya yang ada itu tidak mungkin dilepas begitu saja, kan begitu. Nah, Iya. untuk mencari sumber daya yang begitu yang sudah katakanlah sudah established, itu kan tidak serta merta bisa didapatkan jenengan serta merta meskipun telah mencapai gelar sarjana kan begitu. Iya, Pak. Gitu. Pak Aris yakin meskipun jenengan belum terlibat jauh, tapi kan jenengan tahu bagaimana proses pengelolaan pertanian, bagaimana pengelolaan lahan, bagaimana pencarian bibit, bagaimana proses untuk pencarian pupuk atau pemberian pupuk dan sebagainya, atau pencarian sumber daya untuk tenaga buruh taninya. Itu kan tidak Iya. bisa jenengan pelajari meskipun jenengan lulus S3 sekalipun kan begitu.
Artinya butuh proses yang panjang, yang mana proses itu sayang kalau itu tidak dilanjutkan atau bahkan diabaikan, kan begitu. Iya, Pak. Nah, Pak Aris artinya memberikan hal ini menjadikan motivasi bagi jenengan, ya mudah-mudahan bisa mengubah mindset yang ada di dalam benak pikir jenengan, supaya ini bisa menjadi suatu modal yang menarik dan kemudian bisa dikembangkan lebih baik, kan begitu. Iya, Pak Aris. Iya. Monggo jenengan bisa kasih tanggapan. Eh, Kak, saya sendiri kenapa nggak tertarik itu karena saya lihat tuh petani makin kesini kayak makin tersingkirkan gitu loh, Pak. Kalau contohnya aja sekarang itu pupuk itu dibatasi, Pak. Kalau dulu kan petani tuh kadang kan per orang lahannya banyak, jadi nggak mesti pupuk dalam per tahunnya itu dapat segitu tuh belum tentu cukup, Pak. Nah, kalau sekarang itu lebih dijatah gitu dan harus punya kartu sendiri. Kalau nggak punya kartu itu nggak bisa beli pupuknya. Hmm. Jadi kayak semakin susah gitu kesininya, Pak. Terus harga harga bibitnya dengan harga jualnya itu beda jauh banget. Hmm. Nah, artinya uh, ada inovasi baru. Artinya itu kan jenengan mempelajari manajemen, artinya suatu hambatan itu bisa dijadikan suatu peluang. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Kalau misalnya pupuk, katakanlah pupuk itu secara kimia itu dibatasi atau kesulitan dalam memperolehnya, mengapa pada masa yang akan datang atau mulai saat ini tidak beralih kepada yang organik? Iya, beberapa masih pakai organik sih, Pak. Cuma Mm-mm. kan organik tuh malah lebih susah didapatnya. Kalau organik itu kan dari kotoran hewan kan, Pak. Nah, untuk Mm-mm. sekarang tuh orang-orang yang punya hewan itu udah jarang banget. Jadi malah lebih susah yang organik itu, Pak. Oh begitu. Ya. Terus jenengan memang challenge ya, tantangan ya. Daripada misalnya kita kalau kerja lulus sudah enak semua sudah tersedia, tapi kan artinya sumber daya itu kan sayang kalau misalnya tidak bisa dikembangkan atau dilanjutkan kan begitu. Iya. Nah, beberapa yang artinya dari yang tadi organik susah untuk didapatkan itu kan menjadi suatu peluang sendiri. Kalau jenengan bisa mengembangkan sentra untuk peternakan, baik itu ayam, kambing maupun sapi, kemudian kotorannya itu bisa dikelola untuk menjadi suatu hal yang organik. Karena organik itu tidak hanya katakanlah dari hewan ya, artinya pupuk yang organik yang dari bekas-bekas buah dan sayur pun juga bisa digunakan gitu. Iya, Pak. Dan itu menjadi suatu hal yang menjadi tantangan tersendiri. Memang juga butuh ekstra katakanlah secara usaha atau effort, dalam bahasa Inggrisnya effortnya, kegiatannya butuh ekstra. Nah itu. Nah monggo dalam hal ini jenengan bisa merencanakan atau bisa katakanlah menata terhadap sumber daya yang sudah ada, kan begitu. Ya memang tidak semudah kalau jenengan cari kerja atau pengalaman, ya itu sudah tidak semudah itu, kan begitu. Iya, Pak. Itu monggo, itu sayang kalau misalnya itu nggak bisa dioptimalkan, kan gitu. Iya sih. Itu kalau dilepas begitu saja jenengan nikah begitu kan sayang, kan begitu kan. Itu sangat sayang gitu. Apalagi Mas jenengan mungkin tidak tertarik untuk terlibat situ, sudah enak terima gaji, nah kan sangat sayang sekali kan begitu. Iya, udah ada rencana sih, Pak. Pengennya nanti eh, kerja itu buat ngumpulin modal buat buka peternakan, terus nanti dibuat jadi pupuk organik gitu. Udah Iya. ada kepikiran ke situ sih. Dan Paris kira jenengan untuk cari modal ya sudah ada gitu loh, karena tinggal jenengan kelola manajemennya, kemudian orang tua sudah punya usaha slab belum atau usaha sampingan yang lain dalam bidang pendukung pertanian. Nggak ada sih, Pak. Nah, kalau jenengan bisa membuka usaha slab, uang untuk slab itu kan lebih menguntungkan daripada pertanian itu sendiri, kan begitu. Iya. Kemudian kan bisa, apalagi di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu dia lokasinya lebih strategis dibandingkan Jawa Timur.
Iya, kalau untuk pertanian, Mbak. Iya, artinya untuk pemasarannya juga. Artinya hasil pertanian jenengan itu akan lebih mudah dipasarkan ke Jakarta, Jawa Barat, ataupun ke Jawa Timur dibandingkan lokasinya di Jawa Timur kan begitu. Karena letaknya kan di tengah-tengah. Iya. Nah itu. Nah, itu kalau misalnya jenengan bisa kelola, transportasinya bisa jenengan kelola, menjadi pengepul untuk hasil pertanian kemudian dipasarkan di Jakarta saja sudah menghasilkan kan begitu. Gitu. Iya, Pak. Monggo, Paris yakin jenengan juga bisa dan mampu ya, tidak memandang jenengan perempuan atau laki-laki, karena kalau punya keinginan, karena di Paris juga punya artinya bibi atau bude dari istri yang ada di Gunung Kidul itu usahanya untuk pengepul hasil pertanian, kemudian dipasarkan di Jakarta, kemudian dipasarkan juga di tempat-tempat yang lain di Jawa Barat, itu pun hasilnya juga lebih baik dibandingkan menjadi seorang petani kan begitu. Iya, Pak. Apalagi kalau double, jangan bisa menjadi pemasarnya ataupun menjadi petaninya sekaligus. Nah ini akan menjadi lebih bagus lagi kan. Siap, Pak. Ya, sayang itu. Gitu. Kalau misalnya pengolahannya untuk berasnya dijemurnya di halaman sendiri atau tempat yang lain? Di halaman sendiri, kebetulan Oh, depan rumah lapangan. ya itu tadi. Artinya sayang potensinya. Pak Aris yakin sayang dengan kalau misalnya menjadi warga negara pindah menjadi warga kota kan sayang itu. Ya, itu. Ya, Mbak Dian ya. Itu. Mbak Faradisa menyimak? Iya, Pak. Nah, ya, dari tadi diam-diaman sama Pak Aris. Monggo, Iya, Pak. Anu, Pak, mau tanya. monggo. Tadi kan untuk usulnya Bapak untuk Mbak Dian kan itu untuk mengembangkan hasil petaninya tadi kan. Iya. Nah, itu kira-kira kalau misal Mbak Dian benar-benar melanjutkan usahanya itu apa harus dilandas hukum dulu atau gimana, Pak? Apa? Nggak perlu. Nggak perlu. Artinya apa? Jalanin aja secara mengalir, Kak. Artinya gini. Tadi yang Pak Aris jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, Mbak Faradisa di-mute dulu ya. Agak berisik ya. Oh iya, Pak. Di-mute dulu. Nah, ya. Jadi artinya Mbak Faradisa nggak perlu misalnya katakanlah yang seperti Pak Aris sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu ya tentang badan hukum ya, badan usaha dan badan hukum itu nanti kalau misalnya katakanlah dalam proses transaksinya atau proses jual belinya itu memerlukan badan hukum. Tapi yang penting bagaimana transaksi itu bisa berjalan dan usaha itu bisa berkembang dengan hasil yang sudah ada. Nah, begitu, Mbak. Kecuali kalau misalnya Mbak Dian perlu misalnya untuk pengembangan pinjaman bank. Nah, itu mungkin memerlukan badan usaha yang berbadan hukum kan begitu. Tapi selama kalau bisa menjalankan kegiatan itu tanpa adanya katakanlah yang kegiatan badan usaha yang berbadan hukum ya nggak apa-apa dijalankan saja. Yang penting nantinya kita mempunyai tahapannya. Kalau tahapannya nanti kita mau pengembangannya lebih besar lagi, lebih serius lagi, membutuhkan katakanlah kerjasama dengan badan kegiatan berbadan hukum, nah monggo saja. Nah seperti itu Mbak Faradisa. Monggo Mbak, ditanggapi Pak, di-unmute lagi Mbak. Kalau perlu tampilkan videonya Mbak, jenengan, supaya bisa saya melihat Mbak. Video saya lah, Pak. Iya. Kenapa belum siap? Masih belum mandi? Enggak, Pak. Soalnya saya kan sambil kerja. Bekerja. Kerja di mana? Iya, ini di rumah kita. Di rumah kita. Ya, bagian apa, Mbak? Iya. Ini Pak, VM. VM itu project manager. Visual merchandise. Oh, VM, visual merchandise. Jenengan bagaimana desainnya? Iya, Kak.
Desain apa? Desain Iya, apa? apanya Pak? Desain rumah tuh desain apa job desk-nya? Itu desain POP, POP-nya? brosur, ya kayak gitu. Oh, brosurnya. Itu. Ya, ya, ya. Ya, Itu. Sudah ada. keperluan promo juga. Iya, iya, iya. Mbak Faridisa bisa jelaskan artinya usaha ataupun yang dijalankan apa? Ini Pak, apa buka kayak kedai makanan ringan? Berupa apa itu makanan ringannya? Itu jamur crispy, kentang crispy, sama tahu crispy Pak. Di daerah Bunga. Sudah ada yang laku berapa? Yang paling banyak pesanannya? Paling laku itu satu harinya itu 25 porsi Pak. Harga Itu berapa? paling laku. Rata-rata Harga mulai dari 7.000 sampai 9.000, tergantung toppingnya sih. Oh gitu. Kemudian tidak ada keinginan untuk melanjutkan usaha yang setelah dirintis atau dijalankan? Rencananya sih iya Pak, cuman saya kedepannya mau ngembangkan lagi sih Pak. Untuk prospeknya kalau di Bunga itu saya rasa itu Pak, minatnya tuh kurang gitu loh. Pak Aris justru pernah mendapatkan UKM yang justru ada di Bunga, yang mengambil snack itu dari Surabaya atau dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo diambil, kemudian di packaging, kemudian dia pasarkan, itu justru lebih berkembang. Lokasinya ada di Bunga. Dia pasarkan. Kalau snack kan bisa online gitu loh Pak. Kalau jamur crispy kan apa yang ya online-nya kan hanya sekitaran Bunga saja online. Bisa dikembangkan produk yang lain, tidak harus mati-matian jamur crispy kan. Mana yang lebih laku, mana Iya Pak. kan gitu. Itu hasil penelitian Pak Aris loh ya, yang ada di Bunga itu. UKM dia. UKM. Iya, UKM. Kemudian bisa prospek berkembang. Dari beberapa UKM yang sudah diteliti atau yang sudah diwawancarai, itu dia lebih prospek yang katakanlah yang bisa produknya bisa keluar, bisa sampai jauh itu dari snack tadi. Padahal snack itu dia ngambilnya dari luar, bukan produksi sendiri. Dan seperti itu Mbak Faradisa. Oh iya Pak. Saya sih mau rencananya ini Pak, mengembangkan jamur. Nah kan kebetulan teman saya itu kan ada ladang jamur loh Pak. Di mana? Di Lamongan, perbatasan Lamongan Gresik. Bisa ya untuk produksi jamur. Iya Pak, jamur di Lamongan Gresik. Lamongan Gresik. Lamongan perbatasan Gresik dan Lamongan. Dia produksi sendiri. Iya Pak, apa Pak? Produksi sendiri jamurnya itu. Petani. Iya. Iya, petani jamur. Dengan bisa buat untuk ini serbuk jamur. Seperti katakanlah nanti hasilnya itu seperti wijen. Itu bisa untuk menjadi bahan masakan. Itu tak Pak, kaldu jamur itu tak? Iya, kaldu jamur. Nah, itu saya ilmunya belum dapat Pak. Nggak apa-apa, insya Allah nanti bisa itu. Karena sekarang itu akan lebih mudah. Artinya bisa melalui YouTube atau melalui internet. Kemudian mesinnya itu juga katakanlah untuk saat ini kan tidak seruat yang dulu. Cukup ukuran satu meja mesin saja sekarang sudah bisa insya Allah seperti itu. Tinggal nanti bagaimana prosesnya dengan bisa browsing sendiri. Iya Pak, nanti rencananya saya lanjutkan lagi. Nah, itu ya. Sayang. Artinya jenengan nantinya katakanlah kalau misalnya bekerja berapa tahun juga tidak mungkin bisa menguasai yang seperti rumah kita karena kan memang kita tidak menguasai tentang bangunan ya. Tapi apa yang bisa kita kuasai itu bisa kita kembangkan. Nah, seperti itu Mbak Faradisa. Seperti yang Pak Ari sampaikan kepada Mbak Dian. Iya. Orang tua apa Mbak Faradisa kegiatannya? Ini Pak, supir angkutan umum. Iya. Bisa jadi nanti mudah-mudahan bisa berkembang juga, jenengan bisa usaha, pengalaman seperti itu, bisa juga menjadi pengusaha transportasi juga, kan seperti itu Mbak.
Ya Pak, amin. Pak Aris juga punya pemikiran bagaimana melawan Gokar, bagaimana melawan Grab. Itu ya artinya supir-supir angkutan umum itu membuat aplikasi yang sama. Jadi kalau memang butuh ya menggunakan aplikasi itu kan begitu. Jadi sewanya akan lebih murah. Nah seperti Mbak Faridas ya, Pak Faradisa. Nama panggilannya siapa sih Faradisa ini? Ya, Farah Pak. Oh, Farah ya. Mbak Farah ya. Gitu. Monggo Mbak Mayang. Nyimak nggak Mbak Mayang? Halo. Ya Pak. Ya, lanjut Mbak Mayang. Bagaimana Mbak Mayang? Cerita jenengan usahanya apa? Saya belum sampai apa nggak mungkin 3 kelas itu apal satu persatu produknya. Kalau ditanyain usahanya apa ya mohon maaf saja kan begitu. Monggo usahanya apa? Itu Pak, getuk milenial Pak. Oh ya ingat kalau videonya getuk milenial Pak Aris ingat. Bahan Ya. produksi di mana? Ambilnya dari mana bahannya? Banyak ambil dari itu Pak, dari pasar yang jual grosiran. Di mana lokasinya jenengan? Di Mbabat Pak, Mbabat Lamongan. Babat Lamongan. Kan Babat Lamongan masih banyak usaha masih banyak petani yang dia ketela pohon ya atau pohong ya. Ya, kadang ambil di pasar, kadang ambil di petaninya juga. Ya. Ya, monggo untuk dikembangkan. Kan yang frozen juga sudah produksi ya? Ya, sudah Pak. Berapa lakunya? Paling banyak? Sebenarnya kalau yang dulu itu ada yang pesan sampai 60 pieces Pak. Terus, kenapa nggak dilanjutin? Nggak sanggup sumber dayanya? Enggak Pak, itu orangnya itu tiba-tiba memberhentikan pesanannya gitu. Kenapa? Nggak tahu Pak, secara sepihak diberhentikan gitu Pak. Nggak jenengan kembangkan aja menjadi cake atau misalnya cake ketela pohon. Itu kan menjadi lebih nilai jualnya lebih tinggi. Iya Pak, bisa Jangan hanya minum keripik. itu. Jangan hanya keripik ya. Kalau keripik itu kan nilai jualnya ataupun katakanlah marginnya kan tidak bisa tinggi ya. Getuk Pak, bukan keripik. Kalau misalnya dia produknya getuk ataupun katakanlah cake atau kue, itu kan akan menjadi lebih tinggi nilai jualnya. Ya Pak, masih belajar Pak. Ya, monggo. Untuk inovasi yang lain. Nah, monggo bisa menjadi katakanlah seperti katakanlah Holland Bakery ataupun seperti katakanlah kue lapis Surabaya itu kan bisa berkembang ya, tapi bahannya dari geduk Ya. misalnya, dari ketela pohon misalnya kan gitu. Dari singkong. Dari singkong gitu, dari singkong. Nah itu. Ya Mbak Mayang ya. Iya Pak, baik. Nah, Mbak Mayang, orang tuanya apa kegiatannya Mbak? Itu ibu jualan di warung, ayah itu Pak, punya bengkel kanopi. Berapa bersaudara jenengan? Sama saya 3 Pak. Jenengan nomor berapa? Nomor berapa Mbak Mayang? Pertama Pak. Adik, ada yang laki-laki atau perempuan semua? Atau laki? Ada yang laki-laki. Ada yang perempuan? Ya. Adik yang mana? Yang nomor 2 itu laki-laki atau perempuan? Yang terakhir perempuan Pak, adik yang terakhir. Yang laki-laki kelas berapa? Kelas 1 SMA. Yang perempuan kelas berapa? Kelas 2 SMP. Adik saya yang cowok udah kerja Pak. Udah kenapa? Ya kan sekarang sekolahnya kan masih online ya Pak, jadi dia mikirnya pengen sambil kerja gitu. Kerja apa? Kerja itu Pak, nganterin galon LPG ke rumah-rumah gitu.
Terus Mbak Mayang, kegiatannya selain kuliah apa? Di rumah Pak bantuin Ibu sama ini jualan getuk itu Pak. Ya dikembangkan ya sayang, artinya jenengan punya katakanlah DNA untuk menjadi seorang entrepreneur. Bapak juga Iya Pak. entrepreneur, Ibu entrepreneur kan begitu. Sangat saya Iya kalau Pak. misalnya nanti turun grade menjadi karyawan kan begitu. Artinya tentunya kalau turun grade jadi karyawan, Bapak Ibu jenengan lebih hebat daripada jenengan. Artinya sebagai entrepreneur untuk pembuat kanopi dan Ibu artinya pengelola warung atau yang punya warung bisa menyekolahkan jenengan sampai sarjana. Kan begitu kan sederhana pemikirannya. Iya Pak. Ya, jangan takut, jangan mesti harus jadi karyawan ya. Iya Pak, siap. Ya, kembangkan itu kalau perlu misalnya usaha Ibu dikembangkan menjadi catering. Nah itu. Ataupun menjadi kan apalagi kan begini, apalagi di Babat itu kan catering itu bahkan yang dari Lamongan bisa masuk di Gresik yang untuk pernikahan kalau misalnya sebelum pandemi ya. Tapi mudah-mudahan kan artinya kondisinya normal kembali. Artinya jangan sampai orang Lamongan yang masuk, ya jenengan yang masuk, seharusnya seperti itu kan. Iya Pak. Ya, siap ya. Ya, siap, kalau siap, perlu siap. nantinya juga nanti cateringnya nanti ciri khasnya apa? Ciri khasnya nanti makanan, artinya ada kuenya dari makanan kampung misalnya kan begitu. Kuenya dari getuk gitu. Ya selain dari getuk ada lagi, artinya kan ada ciri khasnya. Ciri khas cateringnya itu catering makanan kampung misalnya kan gitu. Nah itu. Ya Pak. Ya. Gitu. Ya Pak, siap. Ya. Sayang kalau misalnya nggak dikembangkan. Tadi sudah mendengarkan yang dari Mbak Dian tadi kan? Ya Pak. Ya, pemaparan saya hampir sama. Artinya jenengan kalau misalnya buka usaha sendiri langsung kan butuh waktu yang cukup lama kan gitu. Iya, iya betul. Ya. Monggo untuk dikembangkan. Ya kan? Jenengan membuka warung sendiri kan artinya mulai dari awal kan bukan hanya soal biaya ya, waktu itu nggak bisa dibeli kan gitu kan. Iya Pak. Apalagi potensi untuk pemasarannya, usahanya untuk orang tua yang kanopi kan begitu. Ya, jangan terjebak pada ini ya, pada konsentrasi ya, meskipun konsentrasinya jenengan bukan pemasaran, artinya tidak tabu bagi seorang untuk dia katakanlah untuk terjun di bidang pemasaran misalnya. Karena untuk S1 itu harus bisa semua, mempelajari semua, tidak hanya pada satu konsentrasi. Ya. Iya Pak. Ya, Baik. ya. Oke Pak Aris, tunggu nanti perkembangannya. Monggo yang lain ada yang bisa disampaikan? Yang lainnya mana juga ini. Kalau nggak ada, insya Allah nanti kita ketemu di minggu depan ya. Nanti mudah-mudahan kasih tahu teman-teman yang lainnya. Pak Aris jenengan juga yakin jenengan punya grup kelas yang tidak ada nama dosennya ya. Monggo untuk disampaikan ya. Sehingga nantinya bisa menjadi masukan yang bermanfaat ya. Jangan kesempatan atau waktu ataupun yang lainnya itu diabaikan begitu saja. Ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Pak Aris cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ini sudah pada baru muncul.